sudah muncul output ya dari pengolahan SPS kita terhadap data untuk melihat pengaruh antara sikap dalam belajar dengan hasil pembelajaran siswa. Ada beberapa di sini yang harus kita lihat sebagai bagian daripada analisis. Yang pertama, teman-teman silahkan lihat bagian correlation ya. Jadi ini outputnya ya. Jadi ini ada beberapa sampai di bawah. Kita lihat ada beberapa poin yang output yang akan kita lihat karena ini menjadi bagian dari pengambilan keputusan apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian correlation ini, terutama di bagian correlation, yang kita lihat di sini adalah ya, jadi yang pertama korelasi ya antara kedua variabel. Jadi ini percent correlation ya, di kolom output correlation. Kita lihat ini percent correlation di bagian hasil sikap ini 0,147 ya, dengan signifikansi to tail ya, signifikansi one ya, tail ya, signifikansi one tail itu sama dengan 0,183 ya. Jadi korelasi antara kedua variabel sebesar 0,147 ya, dengan signifikansi one tail, jadi ini one tail sebesar 0,183. Nah, apa kita bisa melihat kesimpulan di sini ya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa korelasi antar variabel lemah atau tidak signifikan. Ingat rumusnya adalah bila di bawah dari 0,05. Sementara ini kan di atas dari 0,05. Nah, jadi sederhana melihatnya, ingat rumusnya ya yang tadi di awal saya sampaikan. Nah, ini di atas dari 0,05. Berarti ini lemah ya, tidak signifikan pengaruhnya. Kemudian setelah itu kita lihat lagi ya. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah punya kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh. Nah, setelah itu kita memastikan ya. Mari kita memastikan pemahaman ini kita lihat di model summary ya. Jadi model summary. Kalau di bawahnya ini variable enter remove ya, ini menunjukkan bahwa ini dependent variable adalah hasil ya. Kita menggunakan metode enter namanya ya, cara membacanya di sini ya. Ya, oke. Ya, ini cara membacanya yang tadi ya, dependent variable ini hasil. Dependent variabel tergantung ya, variabel terikat. Hasil sementara yang di atas ini variabel entered ya, berarti yang bebas ya, dengan menggunakan metode enter. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah di bagian di bagian ANOVA ya. Jadi kita lihat kemudian di bagian ANOVA atau kita lihat model summary-nya. Maaf, di model summary ya. Jadi di model summary kita lihat lagi. Kita lihat nilai R square ya. Jadi nilai R square. Nilai R square adalah 0,021 ya. Yang menunjukkan ini bisa dipahami 2,1% ya. Jadi yang menunjukkan bahwa nilai R square-nya ini 2,1%. Apa artinya 2,1%? Itu artinya adalah variabel terikat variabel yang terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas, tapi besarnya hanya 2,1%. Jadi variabel sikap itu
bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap hasil pencapaian pembelajaran hanya 2,1%. Nah, ini kan berarti lemah, kecil ya, 2,1%. Berarti ada faktor yang lain, ada variabel bebas yang lain yang bisa mempengaruhi lebih lebih besar lagi. Nah, itu yang bisa kita cari. Nah, tapi penjelasannya di sini adalah jadi kesimpulan yang kedua yang bisa kita lihat setelah yang tadi ya sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kita lihat itu kan di bagian correlation ya. Kemudian model summary ya. Temuan yang di atas ini correlation dikuatkan oleh di sini hanya 2,1%. Jadi yang kedua itu adalah nilai R square. Ini R square. Ini R square sama dengan 0,021. Nah, yang menunjukkan bahwa ini sama dengan 2,1%. Artinya pengaruhnya sikap terhadap pembelajaran itu hanya 2,1%. Nah, ini tergolong kecil ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat yang kesimpulan yang ketiga. Kita lihat kolom ANOVA ini ya. Yang mana yang bisa kita lihat dari kolom ANOVA? Kita lihat dari F hitung ya. Ya ini ya. F hitung ini 0,834 ya. Jadi 0,834 dengan nilai signifikansi. Jadi ya teman-teman bisa lihat nilai signifikansi 0,367 yang lebih besar dari 0,05. Ingat rumusnya tadi ya. Jadi ini kan lebih besar dari 0,05. Betul ya? Jadi 0,367 lebih besar dari 0,05. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan tingkat keberartian. Nah, jadi ini kesimpulan yang ketiga ya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan tingkat keberartian. Artinya sama tadi, pengaruhnya kecil, hanya 2,1%. Kemudian yang tadi sebelumnya, kesimpulan yang pertama adalah tidak ada atau pengaruhnya tidak signifikan ya. Ya, jadi dengan kata lain, temuan dari ANOVA ini, model regresi tidak cocok digunakan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel. Jadi tidak cocok kita punya argumentasi bahwa dengan sikap maka hasil pencapaian pembelajaran oleh siswa itu akan berpengaruh atau maksimal. Nah, ini teman-teman 3 kesimpulan yang kita bisa lihat dari perhitungan atau analisis dari kira-kira judulnya tadi adalah pengaruh sikap dalam belajar terhadap hasil belajar siswa. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktikkan. Ini menarik untuk dilakukan penelitian kecil-kecilan ya. Untuk skala skripsi ini bisa digunakan. Tapi kalau mau yang lebih hebat, pakai 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Maka kita akan menggunakan regresi linier berganda. Tapi untuk praktek ini silahkan digunakan terlebih dahulu 2 variabel ini. 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.